Not at all. Okay, today we're gonna talk about day 15, that is wish and only. Wish itu apa sih, guys? Sidang. Wish itu apa, wish? Berharap. Wish itu adalah harapan atau doa. If only, jika saja. Wish dan if only. Nah, do you know how to use wish and the thing you would like to change? Apakah kamu tahu cara penggunaan if only atau wish ini sendiri? Do you know to use wish and if only? Sis Nana? Wis untuk yang lebih nggak bisa lebih jauh dari harapan. Wish itu bisa juga, wish itu sebenarnya verb asli atau verb yang mana digunakan untuk ngomong biasa, tapi bermakna dia. Bermaknanya adalah mendoakan. Makanya I wish you all the best. Tapi ketika wish ini sendiri diikuti dengan kalimat lagi di belakangnya simple past, maka dia untuk menyatakan harapan yang tidak mungkin terjadi kayak gitu, sis. Jauh dari harapan. Iya, betul sekali. Karena apa? Di belakangnya diikuti simple past. Kayak gitu. Bisa dipahami? For example, I wish you could be here. I wish you were here. I wish you could be here. Itu menyatakan bahwasanya aku berharap kamu berada di sini. Nah, you could be here itu adalah bentuk simple past kan? oh, You could be here itu adalah bentuk simple past. Nah, itu yang menandakan bahwasanya apa namanya? Wishnya itu diikuti simple past sehingga dia menyatakan kalimat yang tidak mungkin terjadi. Kayak gitu. kalau I wish we will be together, nggak bisa ya? Gimana? Forever. I will, kayak lagu itu ya. I wish we will be together forever. Kan nggak mungkin selamanya. Kalau I kamu wish mati, we will be together. Berarti itu doa. forever. Jadi itu adalah doa yang mana dia menggunakan verb asli. Jadi bukan dari struktur kalimat ini. Kalau yang kita maksudkan adalah subjunctif. Subjunctif itu adalah bentuk kalimat yang mana di situ bertentangan dengan saat ini gitu. Contohnya gini, Sis Eli kan nggak ada di sini, Sis Nana nggak ada di sini, Sis Nia juga nggak ada di sini kan. Nah, terus saya bilang, I wish you all could be here with me. Saya berharap kamu semuanya bisa berada di sini. Gitu. Nah, di sini dalam kata-kata ini adalah bentuk harapan. Setelah I wish you, ini kan kalimat biasa kan? Halo? Aslinya di sini adalah bentuk apa namanya? Bentuk conjunction yang dihilangkan di sini. I wish you all that gitu harusnya. Tapi di sini dihilangkan. That you could be here nih, sorry subjeknya. I wish that gitu ya, sorry di sini. I wish that ini harusnya. Aku berharap bahwasanya kamu berada di sini denganku. Di sini adalah sebuah harapan yang mana tidak mungkin terjadi dengan realitas saat ini. Paham enggak? Karena realitanya Sis Nana, Sis Eli, Sis Nia dan kawan-kawan tidak ada di sini. Paham enggak? I know. Makanya di sini menggunakan simple past ini. Itu namanya subjunctive. Subjunctive yang mana bertentangan dengan realitas saat ini. Realitanya Sis Nana tidak ada di sini, Sis Eli tidak ada di sini, Sis Nia tidak ada di sini, dan siapa? Sis Raisa juga tidak ada di sini. Paham?
Contoh lagi, di ibarat ada anak muda, ya, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki tuh bilang, I wish you were mine. I wish you were mine. Aslinya di sini ada that-nya, tapi dihilangkan. Nah, dan itu nggak apa-apa, karena udah jelas gitu kan. Strukturnya udah jelas. I wish that, ya, I wish, aku berharap bahwasanya you were mine. Nah, di sini bentuknya simple past. Cirinya seperti itu. Berarti dia menyatakan apa namanya bentuk realita yang berlawanan dengan saat ini, ya gitu. Paham nggak sis Nana, sis Eli dan sis Raisya, sis Nia? Yeah, I got it. Got it. Paham ya? Got it. Gitu. Bisa dipahami? Nah, Yeah. kalau sis Nana, sis Eli dan kawan-kawan pengen menggunakan kalimat yang ada hubungannya dengan if only, cukup. If only itu adalah jika saja. Terus di sini diikuti simple past. Contohnya gini. If only you were if only you were mine. Jika saja kamu punyaku. Jika saja misal kamu kamu melihat rumah bagus, terus kamu bilang if only you are mine. You are mine. Berarti dia itu berimajinasi atau membayangkan seolah-olah ya jika saja apa namanya, jika saja rumah ini atau kamu itu yang saya maksudkan adalah rumah tadi, jika saja kamu menjadi milikku. Paham nggak maksudnya? Tapi Kayak realitanya sama dengan I wish. rumah itu bukan milik kamu kan gitu. Sama kayak I wish dong, if only. Kenapa? If only-nya sama kayak I wish dong. Maksudnya gimana? Iya sama. Sama memang. Sebenarnya ada 4 ciri-cirinya menggunakan subjunctive ini sendiri sis. 1, I wish that. Kedua, if only. Meskipun di sini pakai she, he, it, tetap menggunakan were sis dan kawan-kawan semuanya di sini. Meskipun di sini subjeknya it, tetap pakai were. Kenapa? Karena dia pengandaian. Tidak mungkin terjadi untuk saat ini karena realitanya adalah berlawanan. Paham enggak? Jadi boleh pakai if only, boleh pakai I wish, terserah gitu ya. Iya, ada 4 sebenarnya sis. Tidak hanya if only atau I wish ini sendiri. Bisa gunakan I would rather. Bisa gunakan as if. Tapi lebih cocoknya 2 ini. Makanya saya saring. Kayak gitu. Bisa dipahami? I would rather juga lumayan sering juga. Ya, aku lebih suka maksudnya I would rather itu saya lebih suka ini, tapi berandai-andai saja. Contoh, I would rather go blind, I would rather going blind atau I would rather go blind if you were another's. Aku lebih baik buta kalau kamu miliknya orang lain misalnya. Nah, posisinya kan posisi dia miliki gitu. Paham nggak artinya? Gitu. Cuman yang lebih sering keluar ini I wish that, if only gitu. Paham ya? If you had 3 wishes from the jinn, what would you ask? Jika kamu memiliki 3 permintaan dari sosok jin, apa yang akan kamu minta? Maka kamu bisa jawab, if I had 3 wishes ya. Would apa? Atau langsung kamu bisa gunakan seperti ini susunannya, atau I wish that langsung aja. I wish that titik-titik simple past, atau kamu gunakan yang
If only. Enaknya if only langsung simple past. Terserah kamu cocoknya pakai yang mana. Paham? Ya, Sally paham? Raisya paham? Oke, Sis Nana. If you had 3 wishes from the jinn, what would you ask? Jika kamu memiliki 3 permintaan dari jin, apa yang akan kamu minta? Sis Nana. If I had 3 wishes from Jenny, I will ask to have new house. If I had 3 wishes from the jinn, I I would will ask. ask to buy new house. Oke, bisa dipahami? Ya, Clear ya? ya clear. Tadi clear. If you could do your high school year over again, what would you have done differently? Jika kamu bisa kembali lagi ke high school atau di sekolah SMA lagi, ya, what would you have done differently? Apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? If I could, ya, if I could do high school over again, I would. Kamu mau ngapain? I will study properly. I would study. Well, nowhere. I would study hard. I would study properly. I would obey the teacher. I would obey the rule. Coba Sis Nana. If you could do your high school over again, what would you do? Or what would you have done? If I could do high school over again, I would to study properly and study hard. Okay, good. Ellie, if you could do your high school year again, what would you have done? If I could do high school over again, I would learn English more. Well, I would learn English well. Aku belajar bahasa Inggris dengan baik. Yes, because I so lazy lah. Oke, Raisya, halo Raisya. Halo, Ya, ini bisa dipahami Raisya ya. insya Allah. Okay. If you could do high school year over again, what would you have done differently? Over again apa artinya? Lagi maksudnya. Jika kamu bisa sekolah SMA lagi nih, apa yang akan kamu lakukan kira-kira? I will lakukannya apa ya? I would like to meet my friend. Gimana? Mau ketemu teman lama. I would meet I will meet my I would old meet. friend. If I could do, coba. If I could do high High school over school. again, I would like to meet my old friend I would like to meet my old friend. and my old teacher. My old teacher. Bisa dipahami ya penjelasan saya ya? Bisa, sir. Kalau kita gunakan if I wish ya, I wish diikuti simple past belakangnya, maka dia berlawanan dengan saat ini. If only ketika di belakangnya pakai simple past, maka dia berlawanan dengan realita saat ini. Paham? Paham, sir. Jika saja aku memiliki uang banyak hari ini, aku akan mentraktirmu misalnya. If only, ini artinya if only itu jika saja aku memiliki banyak uang hari ini, aku akan mentraktirmu. Berarti gimana? If If I only have I have if a lot only of money,
If only I had much money, If only I had have much money, much of money, much money langsung aja. or much money. If I had much of money, if only I will. I had much money, I will I treat would. you. Lo, Oh, pakai would I will treat you. gitu. Jika saja aku anak presiden, aku akan pergi ke luar negeri. Presiden apa? Presiden. If only I Ayo, kalau simple pas berarti son gimana? of president. If If only I were I were okay. apa? If only I were son of president, The son of president. I will A go. son ya, a son, seorang anak ya. Of presiden. I will I will. apa tadi? Aku Aku akan akan apa? pergi ke luar negeri. I will Travel. I would travel. travel abroad. I would travel abroad. Ya, gitu. Jadi pokoknya setelah if only ataupun I wish ini sendiri ya, terus diikuti bentuk simple past di belakangnya dan kalimatnya ini nggak normal. I kan harusnya pakai was, tapi semua subjek untuk subjunctif itu selalu menggunakan were, menggunakan were ketika nominal. Paham? Halo, Ya, where? bisa dipahami ini? Mm-mm. Contoh lagi di sini ada beberapa contoh ya, teman-teman. Nih, the guy is so annoying. I wish he would stop talking. Laki-laki itu sangat menjengkelkan. That guy is annoying. I Aku wish berharap dia stop. he would stop talking. Saya berharap dia akan Berhenti berbicara. he ini would ini ya. He would stop talking. Dia akan berhenti berbicara. Kalau dia berharap dia berhenti berbicara, maksudnya dia laki-laki berharap bahwasanya dia laki-laki berhenti berbicara, posisi dia laki-laki berhenti tidak bicaranya? Enggak. Enggak, karena dia berlawanan dengan saat itu yang diharapkan oleh dia. Paham ya? Siseli, Raisa, Andika, paham ya? Got it. I wish I live closer to my family. Jadi ketika harapanmu kamu pengen hidup dekat atau tinggal dekat dengan keluargamu, Realitinya jauh. realitinya Jauh. jauh kayak gitu. If Like me. if only I hadn't lost her phone, jika saja aku andai Tidak kata saja kehilangan. aku tidak kehilangan nomor HP-nya. Berarti posisi kehilangan enggak? Iya, kehilangan. Wah, pasti dia berpikir I'm so rude not calling her. Pasti dia berpikir bahwasanya aku itu kejam, nggak nelpon dia sama sekali, gitu ya. Kayak gitu. Ini berarti realitanya apa? Kehilangan. Kehilangan. Gitu. Paham dia maksudnya ya? I wish they would park the car in front of my house. Saya berharap mereka tidak memarkir mobilnya di depan rumah saya. Berarti realitanya Diparkir. dia parkir di depan rumah saya. Itu paham ya? Ya, I got it. Exercise sekarang. Nih, coba exercise sampai 7. Butuh berapa menit? 5 menit cukup? Langsung jawab aja. Langsung jawab aja. Oke, coba. Sis Nana, nomor 1. I wish I didn't have to go to work tomorrow. I wish I didn't have to
I didn't have to go. Apa will ya? I wish. Kan langsung bertemu simple past. Berarti mana? Iya. Did. I wish I wish I didn't have have to go to work work tomorrow. tomorrow. Kenyataannya besok kerja enggak dia? Kerja. Ya. Jadi itu bertentangan dengan sesuatu yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Tomorrow kan gitu. Bisa dipahami nih? Pakainya harusnya didn't atau kalau untuk kan tomorrow itu besok atau sekarang sih? Tomorrow besok. Besok. Nah, berarti yang pas Besok. yang mana? I Kalau will. menyatakan bentuk subjunctif atau digunakan di masa yang akan datang berarti gunakan yang mana? Will. Wouldn't. Wouldn't have to. Aku berharap aku tidak akan harus ya. Aku tidak akan harus kerja besok. Kenyataannya Mesti datang. harus datang karena apa di sini pakainya future atau past future ya di sini past future. Pakainya kan past future itu. Jadi intinya setelah wish itu pasti mengandung past, entah past future, entah past perfect seperti itu. Gitu guys. Nomor 2. Siapa? Sis Eli? If on jika saya. Would you say If only I didn't say to her, didn't. jika saja atau andai saja aku tidak ngomong, aku tidak mengatakan itu padanya. Oh, I would Kenapa alasannya? Itu kan bukan masa yang akan datang. Oh, Dia tidak berbicara padaku saat ini. If Ini I kan didn't resultnya say. kan, hasilnya kan gitu. Dia nggak ngobrol lagi sama aku kan gitu. Dia perempuan nggak ngobrol lagi sama aku sekarang. Andaikan aja, kan berarti If kan apa? only I didn't say to her. Berarti gimana? If only I didn't say. If only I didn't say to her, jika saja aku nggak mengatakan itu padanya, kan gitu loh. She's not speaking. Andaikan aja aku nggak mengatakan itu padanya, ya dia sekarang nggak ngobrol sama aku, gitu kan? Number 3, ya. Halo. Yes. Ya silakan. Yes. Siapa ini? Raisya? Hi. He wishes bla bla bla. The kitchen in such a mess. They wouldn't leave. He wishes they wouldn't leave. Dia berharap mereka akan maksudnya. A atau C? A. Ini ya. Ya, A. Dia berharap mereka tidak akan meninggalkan dapurnya di dalam keadaan berantakan. Kenyataannya dia selalu membersihkan dapurnya sebelum dia masak kan gitu. Berarti dia selalu meninggalkan dapurnya dalam keadaan berantakan kan gitu. Kotor. Wish. Kan mereka ya dia laki-laki berharap mereka tidak akan meninggalkan meninggalkan dapurnya dalam keadaan berantakan gitu kan harapannya, tapi pada kenyataannya dia selalu berantakan. Orang dia selalu membersihkan dapur sebelum dia masak kan gitu.
Clear ya? Andika, Juandan. Number 4. She wish they had met 10 years ago. She wishes they had met 10 years ago. had met 10 years ago. Karena apa? Lampau, maka dia menggunakan past perfect kayak gitu, guys. Ini kan pengandengan di masa lampau toh. Dia berharap mereka telah bertemu 10 tahun yang lalu. Berarti kenyataannya 10 tahun lalu dia bertemu nggak? No. They didn't meet 10 years? No. 10 years ago. Karena kenyataannya kenyataan lampau. Paham ya ini ya? Ya. Contoh kamu menyesal dengan mantanmu, misal. Contoh. Aku berharap atau andai saja aku tidak bertemu kamu 10 tahun yang lalu, berarti kan? If If only I didn't. I had met you 10 years ago. Ciri-cirinya itu menyesal tapi di masa lampau, paham nggak? Tapi kalau kamu gunakan simple past berarti realitanya bertentangan dengan saat ini. If only I did not meet you. If only I didn't meet you now. Berarti kenyataannya aku bertemu nggak ini? Bertemu. Paham ya? Ya. Tapi posisinya saat ini. Tapi kalau di sini posisinya 10 tahun yang lalu. Berarti kenyataannya akan berbeda. Fact atau realitinya I meet you. I meet you now. Kan gitu toh? Kalau yang di atas kebanyakan pramugari pengalaman mereka pesawat kosong enggak begitu nyeremin. Mereka juga berarti pesawat banyak kerjaan. I met you 10 years Ago. Jadi saya bertemu 10 tahun yang lalu sama kamu. Paham? Yeah, I get it. Paham ya? Pengandian masa lampau dan pengandian saat ini. Iya, penyesalan. If only, balik lagi ke Sis Nana, number 5. If only he here now, he would know what to do. You would know what to do. Ini bukan here tapi were ini, he were now. If only he were Meskipun now. ya, meskipun subjeknya orang ketiga, Ayu Dewi dan seterusnya, setelah if only kalau diikuti dengan simple past, maka kalau nominal harus menggunakan were. Paham? If only he were here now, bukan gitu ya? Ya, harusnya. If only he were here now, he would know what to do. He would know what to do. Berarti bentar. Ini nggak ada titik-titiknya ya. If only he, harusnya di sini ya. Ini were-nya ini berarti di sini harusnya. Ini disuruh ngasih nih ya. Nggak ada titik-titiknya ya. Nggak ada blank-nya. Ya kan? If only he were here now, he would know what to do. He would know what to do. Dia akan tahu apa yang harus dia Harus lakukan. dilakukan. Berarti dia di sini nggak posisinya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kenyataannya he is not here. Nah, kan gitu toh? Iya. Sis Ellie, number 6.
Halo, Sis Eli. Lihat, Sis Raisa. Ya, Number 6. It looks rain. Kelihatannya hujan saat ini. nomor yang A. I will have broke my umbrella. Ini kelihatannya sedang hujan ya. Itu kelihatannya hujan. I wish I Had broke. brought my. Broke. Aku membawa payungku bersamaku. Kenyataannya, Bukannya. I don't Hujan. bring. Berarti I kan don't Don't bring umbrella. I don't bring my umbrella now, kan gitu toh. Mm-mm. Brother Andika, I'm starving. Aku lapar saat ini. Brother Andika. Number 7. I'm starving. If only there will be a restaurant open now. I'm starving. If only there. Nggak mungkin. Was ini karena apa? Kalau pengandian itu harusnya pakainya were. Ini nggak mungkin. Had been berarti ini menyatakan bentuk lampau, pengandian lampau. Karena ini now berarti ini memungkinkan. Gitu caranya milih ya guys. Would be. Jika saja akan ada restoran yang buka saat ini. Kenyataannya restoran buka enggak saat itu? Enggak. Enggak ada. Paham ya? Ya. Oke, lanjut lagi di sini. Wish. And if only to talk about things we would like to be different either present or in the past. Wish dan if only itu untuk membicarakan sesuatu yang mana kita akan atau kita inginkan berbeda dengan kenyataan saat ini ataupun kenyataan di masa lampau. If only is usually a bit stronger than wish. If only itu agak keras, tegas, Lebih kuat. lebih kuat. In the present we can use wish or if only and past form. Nih. Jadi kita bisa gunakan wish ataupun if only plus past form ya untuk menyatakan present situation we would like to be a different. Untuk menyatakan situasi di masa yang situasi yang saat ini terjadi. Kayak tadi ya. Andaikan kamu di sini bersamaku, berarti gimana? If only You were here. If only you were here with me now. Posisinya kamu bersamaku enggak? Enggak. Enggak. Jika saja aku berada di Australia sekarang, aku pasti bermain salju misal. Andaikan saja aku di Australia misal. If only I were in. If only I were live at Australia. Langsung aja. If only I were in Australia. If only I were Australia, I will play snow apa? I would play snow gitu ya. I will play snow. Paham? Ya. Coba Sally. Jika saja aku di Cina saat ini. If only in China now. If Right now. only I were. If only I were in China now. Tapi ketika kamu mengatakan seperti itu, posisimu nggak di Cina. Paham? So can talk like this. If only were in Indonesia, I in Ya. Indonesia now. If Okay. only I were in Indonesia, tapi posisimu nggak di Indonesia, kamu bilang seperti itu. Kamu kan di Cina. Yes. Paham ya? Pakai now. Pakai now. Boleh Now. pakai no nggak apa-apa, itu menegaskan. Oh. Bisa dipahami? Sis Eli, bisa dipahami?
Jadi Hmm. Sorry. Untuk menyatakan bentuk wish dan if only plus past perfect form ini untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan simple past atau masa lalu. They wish they hadn't eaten much chocolate. Mereka berharap bahwasanya mereka tidak memakan coklat. tidak banyak Tidak makan banyak makan coklat. Posisinya di masa lampau, dia Makan coklat banyak. nggak? Makan banyak. Berarti they ate much chocolate. Kan gitu lah. Ya. Faktanya kan seperti itu. Fakta yang berlawanan dengan masa lampau. If only I had studied harder when I was at school. Jika saja aku telah belajar rajin ketika aku masih sekolah dulu, berarti kenyataannya dia belajar rajin nggak waktu sekolah dulu? Not study harder. Berarti di sini realitanya menggunakan simple past. Kenapa? Kenapa menggunakan simple past? Karena di sini menyatakan Pas. yang berlawanan dengan simple past. Karena diikuti past perfect kan? Berarti fact-nya apa? Yang pertama ini. They ate much Coklat. coklat. Kan gitu kan? Halo? Iya. Yang kedua, fact-nya berarti I'm not studied I hard. did not dong. Oh, I did not. I did not study hard when I was at school kan gitu dah? Yeah, when I was high school. At paham? Bisa dipahami? Ya, Kok yang paham Sisnan aja yang tadi ada Faisal baru datang tadi bingung kali ngopo ini pelajarannya. little confused. Hah? confuse-nya ini bro, apa yang kayak after wish, after if only, mesti pakai will apa had gitu. Oke, Apa kalau oke, saya kasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya tergantung. Misal itu berlawanannya, semisal brother and sister itu mau berlawanan dengan sekarang, masa akan datang atau lampau. Jika kamu ingin menyatakan statement yang berlawanan dengan saat ini, contoh nih, ini namanya present subjunctive, apa? present apa? Subjunctive, apa? Present subjunctive ini sesuatu yang berlawanan dengan saat ini. Halo? Ya, Yes. Kamu catat sendiri. Berarti dia itu realitanya berlawanan dengan saat ini. Contohnya, if only you were here now, I would. If only you are here now. Titik. Jika saja kamu di sini sekarang. Kamu sekarang di sini nggak? enggak. No. Jadi setelah if only ini bertemu dengan simple past. Ini maknanya berlawanan dengan saat ini. I wish you were here. Aku berharap atau I wish that you were here now. I wish that you were here now. Posisi ketika saya bilang aku berharap bahwasanya kamu berada di sini sekarang, itu posisi kamu di sini enggak? Tidak. Kan berlawanan dengan saat ini. Paham? Halo. Iya, iya bro. Contoh lagi. I wish that you had
a big house in Kediri now. Pasti kamu punya rumah besar di Kediri enggak sekarang? Nggak punya. Enggak ada. Berarti kan berlawanan dengan saat ini. Bisa dipahami? Iya. Ini berlawanan dengan realita saat ini, dengan yang saya ucapkan. Paham nggak? Halo? Kalau would, penggunaan would, If only you would be here tomorrow, jika saja kamu berada di sini besok kamu menginginkan di sini nggak? Besok kan kamu kerja, nggak mungkin kamu berada di Kediri. Why? Berarti kenyataannya adalah mungkin nggak nggak? datang. Nggak mungkin nggak besok kamu berada di sini? Halo? Nggak datang, nggak bisa datang. Berarti kenyataannya gimana? You will not Here. You will You will not come. not. You will not be here tomorrow, kan gitu lah. Kamu kan nggak ada di sini besok. Be not. Bro, you will be not or you not be. You will be not. You will not be. Oh. Ini juga sama. Faktanya, kamu berada di sini nggak? Oh. Kan gitu faktanya. Bisa dipahami? Halo, jamaah. Ya maaf. Loh, kemana tadi? Loh, kehapus. Why? Come here. Okay, bye. Nah, ini kan berarti faktanya kan kamu nggak ada di sini sekarang, kan gitu toh. Kalau di sini faktanya kamu memiliki rumah di Kediri nggak sekarang? Enggak. You don't have a A big house house, a big house. in Kediri now, kan gitu lah. Bisa dipahami? Ya, Seperti itu. Ini fakta untuk menyatakan masa yang akan datang. Ini fakta untuk menyatakan sekarang yang bertabrakan dengan sekarang. Kalau lampau, contoh, jika saja aku belajar rajin 10 tahun yang lalu, jadi mana? If only I had if I had studied hard. English 10 years ago. Posisi 10 tahun yang lalu kamu belajar bahasa Inggris dengan rajin nggak? Enggak. Realitanya kan bertabrakan dengan realitas 10 tahun yang lalu kan? Iya, paham bro. Cuma nggak ngertinya yang ini kayak had, would gitu. Oh, ya harus dibiasakan. Menulislah. Lagi-lagi saya bilang menulislah. Berarti kenyataannya gimana? I didn't atau I did not study hard 10 years. Go. Kan gitu kan? Paham? I will try, okay. Jadi kalau kesimpulannya, kalau kita menggunakan
sesuatu yang berlawanan dengan saat ini, maka kamu gunakan yang namanya present subjunctive. Kalau yang realitanya bertentangan dengan masa yang akan datang, berarti kamu ikuti future subjunctive. Nih, kalau kamu realitanya bertentangan dengan lampau atau masa lalu, maka kamu gunakan past perfect nih. Aku berharap aku belajar dengan rajin 10 tahun lalu. I wish I had Studied hard 10 years ago. 10 years. Go. Posisi di 10 tahun lalu itu kamu belajar dengan rajin apa enggak? Enggak. Enggak kan? I didn't study hard 10 years ago. Go. Itu realita-realita yang menggunakan bertentangan kayak gitu ya. Bisa dipahami? Saya jelaskan sekali lagi, di sini ada yang future subjunctive itu ada yang tidak mungkin terjadi, ada yang mungkin terjadi. Kalau yang mungkin terjadi itu umumnya pakai hope. I hope you can be here. Itu kemungkinan bisa terjadi. Aku berharap kamu berada di sini. Jadi setelah hope itu diikuti simple future. I hope you will be here Soon. soon. Aku berharap ini bisa juga kamu ikuti present di belakangnya. I hope you can contact me. I hope you can call me misal. Tomorrow. Bisa. Nah, yang biru ini mungkin terjadi. Kalau kamu mengutarakan untuk sesuatu yang mungkin terjadi, maka kamu gunakan yang hope. Paham? Fahim tum? Bisa dipahami? Get it. I hope okay. Jadi kesimpulannya ada tiga, present subjunctive, future subjunctive, sama past subjunctive. Ketika mungkin terjadi, berarti gunakan yang hope. Kalau nggak mungkin terjadi saat ini, berarti gunakan yang if only atau I wish. Gunakan simple past. Kalau nggak mungkin terjadi di masa akan datang, berarti if only past future. Nah, kalau tidak mungkin terjadi di masa yang lampau, berarti gunakan if only atau I wish past perfect. Kesimpulannya itu. Bisa dipahami? Jadi. Ya, meskipun blur ya, maksudnya untuk menerima ini kan harus diulang-ulang. Tapi teman-teman setidaknya nanti bisa dipelajari kembali sambil nyatatnya. Itu ya teman-teman ya. Ya. Oke, bro. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena mengganggu weekendnya teman-teman ya. Ini karena saya sadar karena ini adalah hak kalian membayar di kursusan ini. Jadi makanya saya tetap masukkan, saya ganti di weekend ya. Meskipun dari pihak Speaking Partner meliburkan sebenarnya gitu. Karena teman-teman juga cari uang tuh nggak gampang ya. Besok Senin kita masuk lagi dengan tema Halloween. Teman-teman pernah dengar Halloween? Yes. Nah, ya, kita bahas Halloween di hari Senin. Besok weekend ya. Happy weekend everybody. Sorry ya for the inconvenience ya to get the reschedule on Saturday on your weekend. Sorry. Thank you very much for the meeting today. See you and happy weekend everybody. Bye. Happy weekend. Bye. Happy weekend everybody.